Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid kita tercinta untuk melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, teladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqamah di jalan Islam hingga akhir hayat kita, dan di saat menghadap Allah kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Topik kultum pada malam hari ini adalah Ramadan dan pendidikan keimanan. Kita semua tahu bahwa syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semuanya dilandasi oleh keimanan. Bahkan puasa yang kita kerjakan ini sendiri diawali dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru, yang dipanggil untuk memenuhi, meresponi dan melaksanakan syariat puasa adalah orang-orang yang beriman. Mengapa bukan orang-orang yang berislam? Mengapa panggilannya bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Dan di dalam Quran memang tidak ditemukan satupun panggilan itu. Tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu. Yang ada dan banyak adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena sejatinya panggilan iman itu adalah panggilan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dari perspektif kita yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan ketaatan. Ketika Allah menyeru kita dengan panggilan iman, kita merespon panggilan itu dengan ketaatan. Karena itu lanjutan dari panggilan tadi adalah kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Dalam redaksi ayat ini Allah tidak menghadirkan atau menyebutkan nama zatnya. Tidak kataballahu alaikumusiyam, tetapi dalam bentuk redaksi kalimat pasif. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah Ramadan itu sudah dikenal. Ibadah Ramadan itu dikenal kebaikan dan manfaatnya bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang lain, bagi umat-umat terdahulu, termasuk juga umat-umat agama lain, puasa itu telah diyakini manfaat dan kebaikannya. Karena itu Allah melanjutkan dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Informasi bahwa puasa ini juga dijalankan oleh umat terdahulu dimaksudkan agar iman kita semakin kuat. Umat terdahulu saja bisa mampu berpuasa, masa kita tidak? Dari segi itu
dari segi penyebutan bahwa puasa itu ibadah yang sudah menyejarah, yang sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah umat manusia, mengandung arti bahwa puasa itu adalah ibadah universal. Puasa itu menjadi bagian dari kebutuhan fisik kita. Puasa itu berfungsi untuk membentuk karakter kita, kepribadian kita. Oleh sebab itu, tujuan kita berpuasa sebagaimana disebutkan di akhir ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita menjadi hamba yang bertakwa. Iman merupakan energi penggerak di dalam diri kita. Iman membuat kita rela berjuang demi menunjukkan ketaatan dan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hadis yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, Nabi selalu menyertakan kata iman. Sebagai contoh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa karena iman, karena imannya terpanggil, karena imannya menggerakkan dirinya untuk bersikap sami'na wa ata'na kepada Allah, dan sekaligus wahtisaban, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa yang berbasis iman, berbasis pencarian ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diganjar oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa orang yang berpuasa di masa lampau, di masa sebelumnya, sebelum Ramadan ini, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme antara ibadah Ramadan di satu segi dan keimanan di segi yang lain. Orang yang berpuasa dapat dipastikan adalah orang yang imannya kuat, imannya mau merespon panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kenyataannya tidak sedikit orang yang mengaku beragama Islam, KTP-nya tertulis Muslim atau Islam, tetapi enggan, merasa berat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi dengan kata lain, puasa itu sendiri merupakan ujian iman. Seberapa jauh hati kita merespon panggilan iman ini dengan menjalani ibadah Ramadan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, pendidikan keimanan itu penting ditanamkan melalui ibadah Ramadan. Karena pada dasarnya puasa merupakan ibadah yang sangat spesifik. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji, puasa menghendaki ketulusan yang optimal di dalam hati kita. Ketika kita sudah berniat mau melaksanakan puasa dengan tulus ikhlas, sejatinya iman yang ada di dalam diri kita itu sedang terupgrade, sedang mengalami peningkatan. Ketika kita sudah melakukan santap sahur, mengawali puasa Ramadan, maka di siang hari atau mulai dari terbit fajar sampai tenggelam atau terbenam matahari pada saat azan maghrib tiba, ujian-ujian keimanan itu akan ditunjukkan oleh Allah ke dalam perjalanan ibadah Ramadan kita. Ujian iman terbesar adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu, bagaimana kita bisa mengalahkan godaan setan. Ini menjadi penting karena dengan kita memiliki iman, kita merasa ibadah Ramadan itu bukan sesuatu yang memberatkan. Kalau iman kita semakin naik, iman kita semakin terupgrade, maka ibadah yang kita kerjakan ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah beban. Justru ibadah seperti ini merupakan
bentuk dari kenikmatan spiritual yang luar biasa. Oleh sebab itu kita memerlukan ibadah Ramadan ini agar iman kita semakin ditingkatkan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan berbagai amalan-amalan sunnah di samping amalan-amalan wajib dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, pendidikan iman ini selain melalui pelaksanaan ibadah Ramadan dengan mengekang dan mengendalikan hawa nafsu serta godaan setan, juga dapat diwujudkan dengan senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi, merenungi, menghayati, dan kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya menu kurikulum yang wajib kita jalani dan kita rengkuh selama melaksanakan ibadah Ramadan adalah tilawah, qiraah, wa tadarrus Al-Quran. Dengan kita membaca, dengan kita mentadarusi Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan selain pahala, kita mendapatkan banyak pelajaran. Kita mendapatkan suntikan nilai-nilai kemuliaan. Karena pada dasarnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam perilakunya, kepribadiannya, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh istri beliau Aisyah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, apa sih akhlak Nabi itu? Beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi selama bulan Ramadan kita penting sekali untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang unggulan, bacaan yang mudah-mudahan membuat pribadi kita menjadi unggul. Selain daripada itu, pendidikan iman juga nanti akan dibuktikan oleh kita yang memang imannya meningkat, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada syariat yang namanya iktikaf. Berdiam diri di masjid dengan niat beribadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam iktikaf itu kita diuji, apakah kita sanggup, mau, dan bisa meninggalkan keduniaan kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan harta benda kita, termasuk juga mungkin meninggalkan keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah khusus di rumah Allah yang suci. Ini merupakan pendidikan iman yang luar biasa, berpengaruh terhadap kepribadian kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa ketika beliau puasa 9 kali, beliau puasanya 9 kali, dimulai tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah, beliau selalu beriktikaf. Jadi iktikaf itu menjadi paket dari kurikulum Ramadan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan menurut riwayat ketika tahun terakhir beliau akan dipanggil oleh Allah, beliau iktikafnya itu full dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa ujian iman itu belum langsung berakhir di saat kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Justru menjelang akhir dari bulan Ramadan, kita harus bisa membuktikan apakah keimanan kita betul-betul memanggil kita untuk mau beriktikaf, berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendidikan iman yang terakhir yang memanggil kita untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah adalah kesediaan kita bersedekah dan membayar zakat.
baik zakat mal maupun zakat fitrah. Sedekah terbaik kata Rasulullah, afdolus sodakoh, sodakotu Ramadan, sodakoh di bulan Ramadan. Bahkan menurut penuturan Aisyah, beliau itu sedekahnya ketika memasuki bulan Ramadan seperti angin yang berhembus atau bertiup kencang. Jadi kalau angin itu bertiup kencang artinya sodakohnya terus menerus. Oleh karena itu mari kita jadikan spirit untuk berderma, spirit menjadi dermawan, spirit berbagi, peduli dan empati terhadap sesama kita di bulan Ramadan ini sebagai gaya hidup yang insya Allah membuat kita semakin kaya, terutama kaya hati. Karena kita meyakini bahwa mana kosot sodakotun min malin, itu sabda Nabi. Sedekah sama sekali tidak mengurangi harta benda yang kita sedekahkan. Selain daripada itu, zakat itu juga merupakan pembuktian apakah kita dalam memiliki harta benda itu berpandangan bahwa harta itu milik kita semua atau bukan. Dengan kita mengeluarkan sebagian zakat berarti sejatinya kita harus punya mindset bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita semuanya. Harta yang kita miliki sebagiannya ada hak yang harus ditunaikan, diberikan kepada yang berhak menerima. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah untuk pembuktian keimanan kita. Apakah kita terlalu mencintai harta atau sebaliknya kita lebih mencintai Allah yang memberikan harta benda kepada kita. Jadi paket komplit ibadah Ramadan memanggil dan sekaligus membuktikan keimanan kita. Apakah kita ini hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari belaka, atau lebih dari itu. Tentu puasa yang ideal adalah puasa yang tidak hanya sebatas puasa perut dan puasa di bawah perut, tetapi juga puasa panca indera kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, semuanya ikut puasa, sekaligus anggota badan, tangan, kaki, dan juga hati serta pikiran kita. Kalau puasa kita sudah totalitas, sudah menyeluruh, niscaya kita akan dapat memiliki dan membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan pembuktian amal soleh yang menjadi bekal kita dalam menghadap Allah nanti. Karena itu iman kita akan menjadi lebih sempurna jika dibuktikan dengan amal soleh, dan bulan Ramadan ini adalah pembuktian kesolehan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa semangat dan terus berjuang melawan hawa nafsu kita, sekaligus membuktikan keimanan kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa secara personal maupun bertakwa secara sosial. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.